Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 8 Juni 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, dengan penuh syukur kami datang di hadapan-Mu, mengaminkan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar firman-Mu kami baca dan renungkan untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 11 dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Amin firman Tuhan. Setan pun tunduk kepadanya. Ini tema perenungan kita hari ini. Moy diata masusuk, mengkanorong duka lako kalena. Satan obeyed him. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pada umumnya berjiwa pemberani, pantang menyerah ketika menghadapi musuh atau tantangan. Tapi, jika kita bicara soal setan atau hantu, banyak yang ketakutan. Takut keluar rumah, bahkan ada yang takut masuk kamar mandi kalau tidak ditemani atau dijaga. Mengapa? Karena setan atau hantu dianggap makhluk yang mengerikan. Siapapun yang diserangnya akan menderita, hidupnya tidak akan karuan, bahkan tersiksa. Bacaan kita hari ini, Injil Lukas 11 ayat 14-23, merupakan kisah seorang bisu karena dirasuki setan lalu disembuhkan oleh Yesus. Peristiwa ini mengherankan orang yang melihatnya. Ada yang berpendapat bahwa Yesus menyembuhkan orang bisu itu
dengan kuasa Belzebul atau penghulu setan, ayat 15-16. Yesus tahu jalan pikiran mereka, khususnya pengikut orang Farisi dan pemuka agama. Untuk menjawab tuduhan itu, Yesus bertanya, dengan kuasa apakah pengikut mengusirnya? Artinya, jika Yesus mengusir setan itu dengan kuasa iblis atau Belzebul, itu berarti selama ini pengikut orang Farisi dan ahli-ahli agama juga melakukan pekerjaan iblis. Yesus mengusir setan membuktikan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Jika selama ini dunia dikuasai oleh iblis, saatnya sekarang dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa Allah di dalam diri Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar imanmu percaya kuasa Allah sanggup mematahkan dan mengalahkan segala bentuk manifesti kuasa setan atau iblis dalam hidup saudara. Tidak mungkin setan mengusir setan. Tidak mungkin roh jahat mengusir roh jahat. Oleh karena itu, percayalah, hanya kuasa Yesus yang sanggup melakukannya melalui doa dan perkataan berdasarkan firman yang telah kamu dengarkan. Yang paling sering diketakuti yaitu setan tunduk kepadanya. Moi dia tama susuk mengkanorong lako kalena puang. Terpuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita tunduk di hadapan Tuhan kita berdoa. Kami sungguh dikuatkan dan diteguhkan firman-Mu hari ini, bahwa dalam kehidupan kami hanya kuasa Tuhanlah, hanya Yesuslah satu-satunya penguasa yang menguatkan dan menopang kami. Di luar itu tidak ada kuasa lain yang lebih berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menjalani kehidupan beriman hari ini. Pertolongan, kekuatan, dan berkat dari Tuhan sungguh kami andalkan. Kami berdoa untuk seluruh warga Jemaat Rama dan semua jemaat yang mendengar renungan harian hari ini. Berkati mereka dalam kehidupan, yang bersyukur atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat lain, sempurnakan sukacita. Dalam berkarya, melayani, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, seluruh pekerjaan warga jemaat, hadirlah Tuhan menopang, menguatkan. Orang tua kami dalam usia lanjut, menikmati kehidupan bersama dengan anak cucu, di tengah-tengah kesibukan, ya Tuhan Engkau hadir menopang. Saat ini kami bersama-sama membuka di hadapan Tuhan seluruh pelayanan di tengah-tengah Jemaat Rama. Berkati penataan majelis gereja dan seluruh pengurus OIG, pelayanan yang dilakukan Tuhan berkati. Kami terus memohon pimpinan-Mu untuk pelayanan diakonia, juga pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Tuhan memberkati topangan dana dan doa dari seluruh jemaat. Kami berdoa di hadapan-Mu, mendukung saudara-saudara kami yang bergumul. Tuhan mengenal saudara kami yang berduka, keluarga Bapak Julius Ambadatu, kelompok 7, Tuhan memanggil orang tua terkasih dan telah dimakamkan. Kami berdoa atas meninggalnya adik ipar dari Bapak Nasaret Menda Lora, yaitu Bapak Otto Fianto Tando atau Bapak Igi, yang meninggal di Makassar pada tanggal 7 Juni 2021. Tuhan memberkati
penataan majelis gereja untuk pelayanan di kelompok 8. Kuatkan dan hiburkan seluruh rumpun keluarga. Kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, ya, baik yang sementara dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Markus Pasalongan atau Opa Livi dalam perawatan di rumah. Anak Alvaro, anak dari Bapak Soleman Pangloli. Ibu Selvi Silambi dalam perawatan jalan. Kami berdoa untuk cucu Nyonya Peter Rama, Saudara Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Prof. Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Saudara Emon Salusu, anak pendeta Musa Salusu, Bapak Nathan Sambo, orang tua dari pendeta Sambo, Mega Sambo, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Bapak PM Nasrim, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Ludia Rangan, Putri Arif, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Bapa di sorga, kami mohonkan berkat-Mu untuk semua anak-anak dan cucu warga jemaat, baik yang dalam masa muda dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Pemuda-pemudi kami dalam mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang tepat. Yang sementara dalam pendidikan, perkuliahan, Tuhan senantiasa menopang anak-anak kami dari tingkat playgroup, TK, SD, SMP, SMA, bahkan di seluruh jenjang pendidikan. Mohon berkat Tuhan menguatkan, menopang, dan memampukan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami semua. Kami bergumul bersama dengan Rumah Sakit Elim Makassar. Tuhan memberkati pimpinan Rumah Sakit Elim dan juga seluruh karyawan yang saat ini dalam gumul dan doa memohon pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan mereka berkarya, dan kami berserah kepadamu. Tuhanlah yang menguatkan, menopang dalam mengangkat pelayanan ke depan. Terima kasih ya Tuhan, peliharakan kehidupan kami semua. Berkati seluruh warga jemaat dalam menata kehidupan mereka. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat berkarya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Andalkanlah kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupan beriman. Tuhan memberkati.